Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Katrunada Kastur dari Prodi Hubungan Internasional UMY. Pemikiran tasawuf Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali setelah melalui pengembaraannya, mencari kebenaran akhirnya memilih jalan tasawuf. Menurutnya, para sufilah pencari kebenaran yang paling hakiki. Lebih jauh lagi, menurutnya jalan para sufi adalah paduan ilmu dengan amal, sementara sebagai buahnya adalah moralitas. Juga tampak olehnya bahwa mempelajari ilmu para sufi lewat karya-karya mereka ternyata lebih mudah daripada mengamalkannya. Bahkan ternyata pula bahwa keistimewaan khusus milik para sufi tidak mungkin tercapai hanya dengan belajar, tapi harus dengan ketersikapan batin, keadaan rohania, serta penggantian tabiat-tabiat. Dengan demikian, menurutnya tasawuf adalah semacam pengalaman maupun penderitaan yang real. Jalan atau at-tariq. Menurut Al-Ghazali, ada beberapa jenjang atau maqamat yang harus dilalui oleh seorang calon sufi. Pertama, tobat. Hal ini mencakup 3 hal: ilmu, sikap, dan tindakan. Ilmu adalah pengetahuan seseorang tentang bahaya yang diakibatkan dosa besar. Pengetahuan itu melahirkan sikap sedih dan menyesal yang melahirkan tindakan untuk bertobat. Tobat harus dilakukan dengan kesadaran hati yang penuh dan berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Kedua, sabar. Al-Ghazali menyebutkan ada 3 daya dalam jiwa manusia, yaitu daya nalar, daya yang melahirkan dorongan untuk berbuat baik, dan daya yang melahirkan dorongan berbuat jahat. Jika daya jiwa yang melahirkan dorongan berbuat baik dapat mempengaruhi daya yang melahirkan perbuatan jahat, maka seseorang sudah dapat dikategorikan sabar. Ketiga, kefakiran, yaitu berusaha untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diperlukan. Maksudnya, meskipun calon sufi itu sedang memerlukan sesuatu, seperti makanan, namun makanan yang diberikan kepadanya harus diteliti dengan seksama apakah halal, haram, atau syubhat, atau diragukan halal atau haramnya. Jika haram atau syubhat, makanan itu harus ditolaknya, kendati pun makanan itu sangat diperlukannya. Untuk itu, juga harus dilihat motivasi orang yang memberinya. Keempat, zuhud. Dalam keadaan ini, seorang calon sufi harus meninggalkan kesenangan duniawi dan hanya mengharapkan kesenangan ukhrawi. Kelima, tawakal. Menurut Al-Ghazali, sikap tawakal lahir dari keyakinan yang teguh akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Dia berkuasa melakukan apa saja terhadap manusia. Walaupun demikian, harus pula diyakini bahwa Dia juga Maha Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih kepada makhluknya. Karena itu, manusia seharusnya berserah diri kepada Tuhannya dengan sepenuh hati. Dalam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang sufi merasakan dirinya tiada lagi. Tingkat tawakal yang paling tinggi adalah berserah diri bagaikan mayat. Keenam, ma'rifat, yaitu mengetahui rahasia Allah dan mengetahui peraturan-peraturannya tentang segala yang ada. Pengetahuan yang diperoleh dari ma'rifat lebih bermutu daripada pengetahuan yang diperoleh akal. Makrifat inilah yang kemudian menimbulkan mahabbah atau mencintai Tuhan. Makrifah. Makrifah adalah esensi takarub atau pendekatan pada Tuhan. Makrifah merupakan hasil penyerapan jiwa yang mempengaruhi kondisi jiwa seorang hamba yang ada akhirnya akan mempengaruhi seluruh aktivitas ragawi. Ilmu diibaratkan seperti melihat api, sementara makrifah ibarat cahaya yang memancar dari nyala api tersebut. Ma'rifah secara etimologis adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikitpun. Dalam terminologi kaum sufi, ma'rifah disebut pengetahuan yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya ketika pengetahuan itu terkait dengan persoalan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jika ditanya, apa yang dimaksud dengan ma'rifah zat dan apa pula maksud dari ma'rifah sifat? Maka jawabannya adalah Ma'rifah zat mengetahui bahwa sesungguhnya keagungan yang bersemayam dalam dirinya dan tidak ada satupun yang menyerupainya.
Adapun ma'rifah sifat adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat, dan dengan segala sifat kemahasempurnaan lainnya. Ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifah berarti hadir bersamanya dan musyahadah kepadanya. Tanda-tanda ma'rifah pada mulanya munculnya kilatan-kilatan kecemerlangan cahaya lawaih, tawali, tawami, dan barq. Kata-kata tersebut masing-masing sinonim yang berarti kilatan cahaya dan kecemerlangan. Tingkatan manusia. Al-Ghazali membagi manusia ke dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kaum awam yang cara berpikirnya sederhana sekali. Kedua, kaum pilihan atau khawas yang akalnya tajam dan berpikir secara mendalam. Ketiga, kaum ahli debat. Kaum awam dengan daya akalnya yang sederhana sekali tidak dapat menangkap hakikat-hakikat. Mereka mempunyai sifat lekas percaya dan menurut. Golongan ini harus dihadapi dengan sikap memberi nasihat dan petunjuk atau al-mau'izah. Kaum pilihan yang daya akalnya kuat dan mendalam harus dihadapi dengan sikap menjelaskan hikmah-hikmah. Sedang kaum ahli debat dengan sikap-sikap mematahkan argumen-argumen atau al-mujadalah. Kebahagiaan. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi sebagai buah pengenalan terhadap Allah. Tentang kebahagiaan ini, Al-Ghazali mengemukakan teorinya dalam karyanya Kimia al-Sa'adah. Di samping itu, teori kebahagiaan ini juga telah dikemukakannya secara terinci dalam karyanya Ihya Ulum al-Din. Menurut Al-Ghazali, jalan menuju kebahagiaan itu adalah ilmu serta amal. Pengaruh tasawuf Imam Al-Ghazali. Menurut analisa dan Ken B. McDonald, seperti dikutip oleh Amin Syukur dan Masyaharuddin bahwa luas dan kuatnya pengaruh tasawuf Al-Ghazali di dunia Islam disebabkan karena beberapa hal. Pertama, Al-Ghazali dapat membawa orang Islam kembali dari kegiatan-kegiatan skolastik mengenai dogma-dogma teologisnya kepada pengkajian, penafsiran, dan penghayatan kalam Allah dan sunnah Nabi. Kedua, dalam nasihat-nasihat dan pengajaran moralnya, ia memperkenalkan lagi elemen-elemen al-khauf atau takut, terutama pada api neraka. Ketiga, karena ketakutan dan pengaruhnya lah, tasawuf memperoleh kedudukan kuat dan terhormat serta terjamin dalam Islam. Keempat, ia membawa filsafat dan teologi filosofi yang semula bersifat elitis ke dalam daratan pemikiran orang awam yang pada mulanya hanya bisa dipahami orang-orang tertentu. Mengingat istilah dan bahasa yang dipakai bukan bahasa awam, sehingga merupakan misteri bagi mereka. Al-Ghazali telah mengubah atau paling tidak telah berusaha merubah istilah-istilah yang sulit menjadi mudah bagi pemahaman orang awam. Hal ini sangat menentukan mengapa ajaran-ajaran tasawuf yang merupakan upaya spiritualisasi Islam banyak tersebar di berbagai wilayah dunia Islam hingga sekarang. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.